Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Sanjaya dari Prodi Teknik Mesin Alat Berat NRP 3321701023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul rancang bangun alat pengangkut gabah dengan sistem bucket conveyor. Sebelum memasuki presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang sudah meluangkan waktu untuk melihat presentasi saya. Masuk ke dalam presentasi, di mana ini ada agenda pembahasan dari presentasi saya. Bisa dilihat pada tabel dan back. Yang pertama, 1. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat, penelitian sebelumnya, perencanaan alat, prinsip kerja, pengujian alat, kesimpulan, dan saran. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni latar belakang. Di sini ada sebuah foto petani sedang melakukan proses pengangkutan dari gabah yang sedang dijemur, di mana proses pengangkutan masih manual, yakni tidak menggunakan alat, hanya menggunakan serok, dan proses pengangkutan juga masih menggunakan tenaga manusia. Dengan luas lahan yang sangat lebar ini, tentu dibutuhkan tenaga yang lebih. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan membuat alat pengangkut gabah dengan sistem bucket conveyor guna mempercepat proses pengangkutan dan mempermudah proses pengangkutan gabah yang saat dijemur. Berlanjut kepada slide yang kedua, yakni rumusan masalah. Bagaimana cara membuat alat pengangkut gabah dengan sistem mekanisme bucket. Yang kedua, bagaimana menghitung kapasitas daya tampung bucket. Yang ketiga, bagaimana menghitung kecepatan waktu pengangkutan. Masuk ke tujuan. Yang pertama, yakni rancang bangun alat pengangkut gabah yang dapat dioperasikan. Kedua, mengetahui hasil daya angkut. Dan yang ketiga, mengetahui hasil kecepatan pengangkutan. Ada pula batasan masalah. Yang pertama, kapasitas alat pengangkut gabah tidak lebih dari 25 kg. Kedua, hanya digunakan untuk pengangkutan gabah. Dan yang ketiga, kapasitas bucket tidak lebih dari 0,5 kg. Dan manfaat. Yang pertama, memudahkan petani untuk mengangkut karung berisi gabah. Dan yang kedua, mempercepat proses pengangkutan gabah ke dalam karung secara langsung. Dan ketiga, meringankan kinerja petani pada proses pemindahan gabah ke dalam karung. Dan keempat, tentunya dapat memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Teknik Mesin Alat Berat. Dari tinjauan pustaka yang saya cari oleh Ohen Suhendri, Tamrin Budionto Lanya dengan judul Rancang Bangun Bucket Elevator Pengangkat Gabah, dapat disimpulkan dengan sudut kemiringan 60 derajat dan RPM rendah, serta digunakan untuk mengemas gabah ke dalam karung berkapasitas 50 kg. 2. Dengan ukuran bucket elevator yang kecil, diharapkan akan mempermudah dalam penggunaan dan pemindahan alat pada berbagai tempat. Dari tinjauan pustaka yang kedua oleh Dani Irawan dengan judul Perencanaan Prototipe Bucket Elevator, dapat disimpulkan kapasitas bucket yang didapatkan setelah proses pengukuran yakni sebesar 1,45 liter untuk setiap bucket. 2. Volume real bucket lebih rendah jika dibandingkan dengan volume hasil perencanaan dari bucket sebesar 1,69 liter. Kita masuk kepada perencanaan alat. Bisa dilihat pada
bagan diagram sebagai berikut. Lanjut pada keterangan gambar dari bisa dilihat pada slide berikut dengan sesuai petunjuk anak panah dan juga nomor dari anak panah tersebut. Kita masuk pada prinsip kerja alat. Dari prinsip kerja alat pengangkut gabah dengan sistem bucket conveyor menggunakan tenaga dari dorongan manusia. Dari dorongan manusia untuk menggerakkan alat pengangkut gabah dengan bantuan dari roda. Pada gambar tersebut, roda dihubungkan dengan puli dan belt sebagai penggerak dari rangkaian konveyor yang mengangkut atau menggerakkan bucket sebagai pengangkutan gabah nantinya. Dari setiap dorongan yang dilakukan oleh operator pada alat tersebut, putaran roda juga menggerakkan putaran dari poros konveyor, di mana jika roda berputar, poros konveyor pun ikut berputar. Disitulah keunggulan dari alat pengangkut gabah dengan sistem bucket conveyor. Dari bucket yang mengambil gabah yang sedang dijemur otomatis akan jatuh pada landasan jatuhan gabah yang nantinya akan langsung masuk ke dalam karung gabah, dan karung gabah sendiri diangkut dan diletakkan pada rangka alat di bagian tengah seperti pada kursor berikut. Jadi untuk pembawaan karung yang berisi gabah tentunya lebih ringan karena langsung didorong dengan tenaga manusia. Dari kursor berikut menunjukkan anak panah pada blade atau blade pengeruk. Dari blade pengeruk tersebut merupakan mengumpulkan gabah yang sedang dijemur di terpal yang nantinya akan diambil oleh bucket. Semakin banyak blade pengeruk menampung gabah, semakin cepat pula bucket mengangkut dan berisi penuh pula bucket tersebut oleh gabah. Lanjut pada pengujian alat. Dari pengujian alat dilakukan 3 kali pengujian, yakni yang pertama 1 meter, yang kedua jarak 3 meter, dan yang ketiga jarak 5 meter. Bisa dilihat pada kolom tabel berikut dengan keterangan bucket dan massa dengan satuan kilogram. Dari hasil pengujian dan penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi landasan konveyor menggunakan pemanfaatan ban dalam sepeda motor bekas. Dan juga tempat bucket atau pengambil gabah memanfaatkan seng dengan daya tampung 201,25 cm3. Ini merupakan max volume dari bucket tersebut. Yang kedua, penggerak dari alat pengangkut gabah menggunakan tenaga manusia, yakni dorongan dengan pemanfaatan roda berdiameter 10 cm. Dan yang ketiga, pada pengujian pengangkutan dilakukan 3 kali pengujian dengan cara yang berbeda. Dari situ bisa diambil kesimpulan hasil pengangkutan yang relatif sama dengan rata-rata yaitu 0,07 kg per bucket, jauh dari hasil maksimal daya tampung bucket tersebut. Hasil ini dikarenakan pertama, faktor landasan yang tidak rata dan gerakan landasan konveyor yang kurang sempurna. Terlebih lagi, jarak blade pengeruk dengan landasan itu tidak rata.
Dan dari hasil pengujian dan penelitian ditimbulkanlah saran atau didapatkanlah saran sebagai berikut. Yang pertama, pada penggerak alat pengangkut gabah perlu adanya modifikasi roda dan puli. Hal ini agar gerakan alat semakin cepat dan hasil pengangkutan paket juga semakin cepat. Dan yang kedua, pada pengujian diharapkan dilakukan di tempat yang rata agar kinerja alat dapat berjalan maksimal. Tidak lupa menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu mencuci tangan. Dari video presentasi yang sudah saya jelaskan, untuk penjelasan kinerja alat akan saya jelaskan lagi pada slide terakhir dari presentasi berikut, yakni berupa video. Dan saya akhiri presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Jeffrey Sanjaya, NRP 23 dari Prodi Teknik Mesin Alat Berat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yakni rancang bangun alat pengangkut gabah dengan sistem paket konveyor. Simak video berikut. Sebelum kita melakukan pengujian alat, kita persiapkan media bahan sebagai pengujian alat nantinya, yakni gabah yang akan dijemur. Lihat dari video ini merupakan pengujian dari alat pengangkut gabah, di mana alat pengangkut gabah ini menggunakan energi dari dorongan manusia atau dorongan si pelaku penggerak alat. Dengan penggerak dari alat tersebut yakni menggunakan 3 roda. Nah, di sini kita lihat video lebih detail lagi tentang pengambilan atau pengerukan gabah yang diangkut oleh paket. Bisa kita lihat dapat angkutnya paket hanya sedikit dikarenakan blade tidak menerima dorongan dari depan pada saat kita mendorong alat pengangkut gabah, seperti saat melakukan pengujian di lapangan. Di sini kita ibaratkan tangan sebagai dorongan saat kita mendorong gabah langsung di lapangan, mengakibatkan paket terisi penuh. Kita lanjut ke video lebih detail lagi gerakan dari putaran puli dan roda. Di sini pemasangan puli kita sambung dengan gerakan roda langsung, dan pemasangan belt sendiri kita menggunakan silang untuk mendapatkan putaran searah jarum jam sehingga paket dapat mengeruk gabah dan penuangan bisa langsung ke dalam. Ya, berikut ini merupakan fungsi dari landasan jatuhan gabah dan merupakan video detail dari jatuhnya gabah langsung ke dalam karung. Bisa kita lihat langsung. Ya, pada video berikut ini merupakan video detail dari fungsi satu roda di belakang, yakni sebagai membelokkan alat pengangkut gabah tersebut. Ya, sekian video presentasi pengujian alat saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.